Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan materi fisika SMA kelas 12 ya, ketika adik-adik belajar tentang dilatasi waktu, yaitu babnya relativitas khusus. Nah, di sini judulnya adalah paradoks kembar. Ya, oke langsung aja kita bahas. Jadi ada dua orang kembar yang bernama Sinta dan Santi. Pada saat mereka merayakan ulang tahun yang ke-30 tahun, namanya saudara kembar berarti usianya ya sama ya. Jadi Sinta dan Santi usianya 30 tahun. Ternyata Santi pergi ke luar angkasa dengan pesawat ulang-alik berkecepatan 0,8 C. Berarti di sini ada V ya. C itu adalah laju atau kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selama 12 tahun lamanya menurut Santi. Ingat ya dek ya, jadi yang pergi keluar angkasa itu Santi. Sementara saudara kembarnya Sinta ada di bumi. Nah menurut Santi, dia pergi selama 12 tahun. Ya, berarti 12 tahun di sini adalah delta T0 ya. Delta T0 itu adalah waktu menurut pengamat yang diam relatif terhadap kejadian. Nah, di sini kejadiannya adalah Santi yang pergi keluar angkasa dengan kecepatan 0,8 C. Nah, menurut Santi, sebagai pengamat yang diam, relatif terhadap kejadian, dia pergi selama 12 tahun. Nah, logikanya 12 tahun di sini adalah delta T0. Ya, oke kita lanjutkan ya. Pada saat Santi kembali ke bumi, umur Santi menurut Sinta adalah, nah di sini Sinta adalah saudara kembar Santi yang berada di bumi. Maka menurut Sinta, nanti usia Santi itu berapa? Sehingga di sini kita akan hitung dulu berapakah delta T-nya, ya. Jadi kita punya rumus di sini, delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan gamma. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Jadi delta T0 itu adalah waktu sejati. Ya, waktu menurut pengamat yang diam relatif terhadap kejadian. Kalau delta T itu adalah waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Lalu di sini ada gamma. Nah, gamma itu adalah konstanta relativitas namanya. Nah, rumusnya adalah, saya pakai warna biru aja ya. Jadi gamma, masih ingat rumusnya? Tentu masih ingat ya. Akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, ini juga boleh dihafalkan ya. Jadi, kalau misalkan di soal ini V-nya 0,8 C, kalau kita masukkan sini, maka kita bisa menghitung gammanya. Atau sebenarnya antara V dan gamma itu hubungannya mirip seperti antara sin dan cos ya. Jadi kalau misalkan V sama dengan 0,8 C, nah nanti langsung aja tanpa menghitung secara manual menggunakan rumus ini, gamma sama dengan 0,6 kalau V-nya 0,8 C. Kalau V-nya 0,6 C, berarti gamma sama dengan 0,8 ya. Hubungannya sama seperti sin 37 dan cos 37. Kemudian sin 53 dan cos 53. Lalu kalau misalkan nanti di soal muncul V sama dengan 0,5 akar 2C. 0,5 akar 2 itu kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu kan sin 45. Nah, maka gamma itu sama dengan cos 45 ya. Kebetulan sin 45 sama dengan cos 45 sama dengan berapa? 0,5 akar 2 ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan rumus ini secara manual. Sepanjang angkanya adalah angka-angka yang istimewa. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal. Sekarang kita akan hitung dulu berapakah delta T. Nah, rumusnya delta T sama dengan delta T0 per gamma. Ya, delta T0-nya sama dengan 12. Ya, gammanya sama dengan 0,6 karena V-nya 0,8 ya. Berarti 12 dibagi 6 per 10 atau 12 kali 10 dibagi 6 ya. Berarti delta T-nya sama dengan 20 tahun. Coba perhatikan kembali ke soal ya. Menurut Santi, dia pergi selama 12 tahun. Menurut Sinta, Santi pergi selama 20 tahun. Berarti menurut Sinta, usia Santi 30 ditambah 20, berarti 50 tahun. Jelas ya? Jadi kalau saya tulis di sini, usia Santi menurut siapa? Menurut saudaranya yang bernama Sinta, yang diam di bumi sama dengan 30
ditambah 20 ya. Di sini kan 20 tahun ya. Jadi 30 ditambah 20 sama dengan 50 tahun ya. Nah, menurut Santi usianya berapa? Usianya tentu saja 30 ditambah 12 ya. Jadi dia lebih muda. Jadi menurut Santi, nah ini menurut Santi ya. Menurut dirinya sendiri. Nah, menurut Santi usianya berapa? 30 ditambah 12. Ya, 30 tambah 12 sama dengan 42 tahun. Nah, makanya disebut sebagai paradoks kembar. Ini berbeda karena diamati oleh dua pengamat yang berbeda kerangka. Nah, makanya disebut relativitas ya. Relatif terhadap pengamat yang mana dia mengamati dengan kerangka berbeda, maka nanti hasil pengamatannya pasti menunjukkan hasil yang berbeda juga. Jelas ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.